Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktavia Libriani dengan nomor NIM F1G321014. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai contoh soal penerapan kalkulus diferensial dalam aspek teknik lingkungan. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu sebuah talang air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan melipat lebarnya dengan 3 bagian yang sama, seperti terlihat pada gambar di bawah tersebut. Jika θ menyatakan besar sudut dinding talang tersebut dengan bidang alasnya 0 kecil dari θ kecil dari pi/2, maka volume air yang tertampung paling banyak bila θ sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita dapat menyelesaikan dengan cara agar volume air yang tertampung maksimum pada talang, maka luas penampang talang yang tampak seperti trapesium harus maksimum. Sebagai bantuan titik sudut, kita beri nama dan kita misalkan panjang BF sama dengan X, seperti pada gambar di bawah tersebut. Luas trapesium ABCD adalah sama dengan setengah dikali BC ditambah AD dikali AF sama dengan setengah dikali 10 ditambah 2X ditambah 10 dikali AF. Sama dengan 10 ditambah X dikali AF. Selanjutnya AF sama dengan akar AB kuadrat dikurang BF kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan akar 100 dikurang X kuadrat. Dan kita dapatkan luas sama dengan 10 ditambah X dikali akar 100 dikurang X kuadrat. Selanjutnya, luas maksimum tercapai saat L aksen sama dengan 0. L sama dengan 10 ditambah X dikali akar 100 dikurang X kuadrat. X sama dengan 10 ditambah X menjadi X aksen sama dengan 1. X sama dengan akar 100 dikurang X kuadrat. X aksen sama dengan setengah dikali 100 dikurang X kuadrat pangkat min setengah dikali min 2X sama dengan min X per akar 100 dikurang X kuadrat. L aksen sama dengan X aksen dikali X ditambah X dikali X aksen. Nah, di sini kita dapatkan X aksen sama dengan 1 dikali akar 100 dikurang X kuadrat ditambah 10 ditambah X dikali min X per akar 100 kurang X kuadrat. Sama dengan akar 100 dikurang X kuadrat dikurang 10X ditambah X kuadrat per akar 100 dikurang X kuadrat. Menjadi L aksen sama dengan 0. 0 sama dengan akar 100 dikurang X kuadrat dikurang 10X ditambah X kuadrat per akar 100 dikurang X kuadrat. Menjadi akar 100 dikurang X kuadrat sama dengan 10X ditambah X kuadrat per akar 100 dikurang X kuadrat. 100 dikurang X kuadrat sama dengan 10X ditambah X kuadrat. 0 sama dengan 2X kuadrat ditambah 10X dikurang 100. Maka 0 sama dengan X dikurang 5 dikali dengan X ditambah 10. Nah, kita dapatkan X di sini sama dengan 5 dan X sama dengan min 10. Karena X adalah ukuran panjang, maka X sama dengan min 10 tidak memenuhi, sehingga luas trapesium akan maksimum saat X sama dengan 5. Untuk X sama dengan 5, maka cos θ sama dengan BF per AB sama dengan 5/10, dan dapat kita perkecil menjadi setengah. Jadi, θ sama dengan 60 derajat. Langsung saja ke soal yang kedua, yaitu Kota Bogor memantau ketinggian air dalam tangki airnya berbentuk tabung yang dilengkapi alat pencatat otomatis. Secara tetap, air dipompa ke dalam tangki dengan laju 2.400 desimeter kubik per jam.
Selama periode 12 jam tertentu dimulai pada tengah malam, permukaan air naik dan turun. Jika jari-jari tangki 20 desimeter, berapakah laju alir yang sedang dipergunakan pada pukul 7 pagi? Nah, kita dapat menyelesaikan, misalkan T menyatakan banyaknya jam setelah tengah malam. H menyatakan ketinggian air dalam tangki pada saat T dan V volume air dalam tangki pada saat itu. Maka dV per dt adalah laju masuk dikurangi laju keluar, sehingga 2400 dikurang dV per dt adalah laju penggunaan air pada sembarang waktu T, karena kemiringan garis singgung di T sama dengan 7 kira-kira min 3. Dapat kita simpulkan bahwa dH per dt tidak sama dengan min 3 pada saat itu. Untuk tabung, dapat kita lihat seperti gambar tersebut, V sama dengan Pi R kuadrat H, sehingga V sama dengan Pi 20 akar, Pi sama dengan V sama dengan Pi 20 kuadrat H. dV per dt sama dengan 400 pi dH per dt. Pada T sama dengan 7, dV per dt sama dengan 40 pi dikali min 3 tidak sama dengan min 3770. Jadi penduduk kota Bogor menggunakan air pada pukul 7 pagi dengan laju 2400 ditambah 3770 sama dengan 6170 desimeter kubik per jam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Ilham. Apakah sinyalnya sudah oke? Silahkan Ilham. Masih nge-lag ya? Masih putus-putus tuh, Bu. Iya, coba cari tempat yang agak ini ya, agak kuat sinyalnya Ilham. Ilham, suaranya putus-putus, nggak kedengaran satu kata pun. Kita lanjut ke Ega Pradina Rahmawati dulu ya. Baik, Bu. Oh ya, kita beri aplaus untuk presentasi 1 sampai 13 tadi, sampai terakhir Octavia Libriani. Lanjut dulu ke Ega, nanti Ilham coba cari sinyal dulu ya, yang kuat ya, atau ke mana gitu, yang ada tempat keluarga yang wifi-nya bagus, atau gimana. Atau ke Telkom. Atau gini, yang sinyalnya hari ini kurang bagus, ini kan memang nggak mungkin semuanya nih. Kita palingan jam 4:45 udahan. Yang sinyalnya kurang bagus berarti minggu depan. Mudah-mudahan sinyalnya udah lebih bagus lagi, jaringannya udah lebih kuat lagi ya. Baik, lanjut ke Ega. Silakan Ega. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan semuanya.
Perkenalkan, nama saya Ega Pradina Rahmawati dengan NIM F1G321015. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan contoh soal turunan diferensial. Pertama, suatu perusahaan menghasilkan biogas yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam 3X min 600 plus 120 per X. Rp100.000. Agar biaya minimum biogas tersebut diselesaikan dalam waktu penyelesaian, Y sama dengan KX pangkat N, Y sama dengan KN X pangkat N min 1, KX sama dengan konstanta, Y sama dengan K, Y pangkat 1 sama dengan 0, Y sama dengan KF X pangkat N, Y pangkat 1 sama dengan KN Fx pangkat N min 1 F pangkat 1 X. Y sama dengan UV, Y pangkat 1 sama dengan UV pangkat 1, U pangkat 1 V plus UV pangkat 1. Y sama dengan U per V, Y pangkat 1 sama dengan U pangkat 1 V min U V pangkat 1 per V pangkat 2. B per jam 3X min 600 plus 120 per X. Biaya untuk X jam BX sama dengan 3X min 600 plus 120 per X 3X. Sama dengan 3 pangkat 2 min 600X plus 120. BX sama dengan 6X min 600. Biaya minimum BX sama dengan 0. 6X min 600 sama Itu dengan 0. B aksen X ya, Ega? Iya, Bu. Oke, lanjut. X sama dengan 100. Jadi biaya minimum biogas tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 100 jam. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik. Contohnya dari bahan organik ini adalah kotoran, limbah domestik, atau setiap limbah organik yang dapat diurai oleh makhluk hidup dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Soal kedua, kurva pertumbuhan sapi potong Hereford mengikuti model Y sama dengan A X plus 1B ketika dimulai dari umur 7 bulan atau nilai pada masa post-weaning growth. Bila A sama dengan berat awal sebesar 50 kg, B sama dengan koefisien pertumbuhan atau ADG sebesar 2 kg per hari. Y sama dengan berat badan, X sama dengan umur dalam hari. Berapakah bobot badan setelah 7 bulan? Penyelesaian, Y sama dengan A, X plus 1B, kecepatan pertumbuhan, Y pangkat 1 sama dengan DY sama dengan AB, X plus 1 pangkat B min 1. DY per DX per DY sama dengan AB, X plus 1, B min 1A sama dengan 50, B sama dengan 2, maka DX per DY sama dengan 50 kali 2 kali 7 plus 1 pangkat 2 min 1. DX per DY 40 kali 2 kali 8 pangkat 1. DX per DY sama dengan 640. Baiklah, terima kasih. Itu tadi presentasi soal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ega. Aplaus buat Ega. Selanjutnya balik ke Ilham lagi. Ilham sudah menemukan lokasi yang kuat sinyalnya. Ilham? Malah live Zoom ya si Ilham. Ya udah, Ilham berarti minggu depan ya. Iya, Bu. Ilham minggu depan itu kalau enggak di dekat Telkom aja biar sinyalnya ini ya.
Sinyalnya kuat. Lanjut ke siapa lagi? Lilis, Bu. Lilis Suryani. Silakan Lilis. Oke, Bu, untuk share screen-nya mohon izin, Bu, dibantu oleh Salsa, Bu. Iya, boleh. Bu. Nah, Ilham juga boleh gitu sebenarnya tadi ya. Dibantu oleh temennya, nanti Ilham. Tapi jadi tadi dia suaranya nge-lag juga ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Lilis. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani dengan NIM F1G321016. Di sini saya akan membahas soal tentang penerapan turunan fungsi diferensial dalam teknik lingkungan. Yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai definisi turunan diferensial. Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Turunan diferensial digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Contoh penerapan dalam teknik lingkungan yang pertama. 1. Seorang insinyur teknik lingkungan menyelesaikan proyek pembangunan suatu gedung pancuran air. Gedung tersebut dapat diselesaikan dalam X hari dengan menghabiskan biaya proyek per hari sebesar 3X dikurang 180 ditambah 5.000 per X 100.000 rupiah. Biaya minimum proyek pembangunan gedung tersebut adalah pembahasan. Misalkan Fx menyatakan biaya proyek selama X hari dalam satuan ratus ribu rupiah, sehingga Fx sama dengan X, 3X dikurang 180 ditambah 5.000 per X, sama dengan 3X kuadrat dikurang 180X ditambah 5.000. Agar biaya proyek minimum, nilai X yang bersesuaian dapat ditentukan saat F aksen X sama dengan 0, yakni 6X dikurang 180 sama dengan 0, 6X sama dengan 180, X sama dengan 30. Proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 30 hari agar biaya proyek minimum. Biaya yang dimaksud sebesar F 30 sama dengan 3 dikali 30 kuadrat dikurang 180 dikali 30 ditambah 5.000 sama dengan 2.700 dikurang 5.400 ditambah 5.000 sama dengan 2.300. Jadi biaya minimum proyek pembangunan gedung tersebut adalah 230 juta rupiah. Contoh yang kedua, di sebuah perusahaan daerah air minum atau PDAM terdapat sebuah talang air berbentuk rujuk terbalik, memiliki jari-jari 12 cm dan tinggi 18 cm. Perubahan kecepatan tinggi air sebesar 27 per 100 pi. Berapakah debit air saat mencapai tinggi 5 cm? Oke, pembahasan yang pertama. Diketahui bahwasanya jari-jari tersebut adalah 12 cm, tingginya sama dengan 18 cm, dH per dt sama dengan 27 per 100 pi cm per detik. Hubungan jari-jari dan tinggi kerucut diberikan oleh R per H sama dengan 12 H adalah FH sama dengan 1 per 3 pi R kuadrat H sama dengan 1 per 3 pi 2H per 3 kuadrat H sama dengan 4 pi H pangkat 3 per 27. Turunan pertama F terdapat H adalah DF per DH sama dengan 12 pi H kuadrat per 27 disederhanakan menjadi 4 pi H kuadrat per 9. Turunan pertama F terdapat T adalah dF per dt sama dengan dF per dH dikali dengan dH per dt sama dengan 4 pi H kuadrat per 9 dikali dengan 27 per 100. Bentar Lilis. Itu tadi DF bacanya? Iya, Bu. Kenapa dibaca DF? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Turunan pertama Phi terhadap T adalah dV per dt sama dengan dV per dH, dH per dt sama dengan 4 pi H kuadrat per 9 dikali dengan 27 per 100 pi sama dengan 3H kuadrat per 25. Untuk H sama dengan 5 diperoleh
dV per dt sama dengan 3 dikali 5 kuadrat per 25 sama dengan 3. Jadi, debit air saat mencapai tinggi 5 cm adalah 3 cm pangkat 3 per detik. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada penyebutan kata tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lilis atas presentasinya. Applause buat Lilis. Lanjut ke siapa ya? Tias ya? Iya, Bu, saya. Ya, silakan Tias. Apa share screen-nya sudah terlihat, Bu? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa penerapan turunan diferensial dalam bidang teknik lingkungan. Baiklah, pada kasus yang pertama, saya akan membahas tentang kajian teoritik sistem peredam getaran mekanik. Getaran mekanik didefinisikan sebagai gerak osilasi dari sistem mekanik di sekitar titik atau posisi seimbang. Getaran terjadi karena adanya gaya eksitasi. Hampir semua mesin yang bergerak akan bergetar meskipun intensitasnya sangat kecil, karena secara praktis tidak mungkin menghilangkan eksitasi getaran sama sekali. Eksitasi dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan pada mesin itu sendiri atau dari sumber di luar mesin. Pada banyak hal, biasanya terjadinya getaran sangat tidak diinginkan karena getaran biasa dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar, menimbulkan ketidakpresisian atau menurunkan kualitas kerja mesin-mesin perkakas. Bahkan, getaran juga dapat merusak konstruksi mesin tersebut. Untuk itu, banyak upaya yang dilakukan untuk meredam getaran. Meredam getaran pada dasarnya dapat dilakukan dengan meminimalkan gaya-gaya eksitasi, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan memasang sistem peredam. Peredam getaran dinamik. Pada sebuah mesin yang memiliki rotor yang eksentris atau mesin torak yang kecepatan geraknya berubah-ubah, akan timbul gaya inersia yang berubah-ubah pula, sehingga dapat menimbulkan getaran yang eksitasinya berasal dari dalam mesin itu sendiri. Ini merupakan contoh gambar dari mesin tersebut. Katakanlah sistem utamanya adalah M1 dan K1 yang tidak dapat diubah dan akan diredam getarannya serta sistem penyerap getarannya adalah M2 dan K2. Dari model sistem dinamik tersebut dapat disusun persamaan diferensial sebagai berikut. M1X1 ditambah K1 X1 ditambah K2 dalam kurung X1 dikurang X1 sama dengan F sin omega dikali T. M2X2 ditambah K2 dikali X1 dikurang X1 sama dengan 0. Jadi jika eksitasinya harmonik, maka dari persamaan tersebut di atas dapat disusun persamaan seperti yang tergambar di gambar berikut, di mana X1 dan X2 masing-masing adalah amplitudo simpangan M1 dan M2. Sebagaimana persamaan tersebut, persamaan frekuensinya diperoleh dengan cara menyamakan determinan atau delta omega dari koefisien matriks X sama dengan 0. Maka delta omega sama dengan hasil kali dari K1 ditambah K2 dikurang omega kuadrat M1 dengan K2 dikurang omega kuadrat M2 dikurang K2 kuadrat sama dengan 0. Sehingga X1 dan X2 masing-masing dapat dihitung sebagai berikut. X1 sama dengan 1 per delta omega dikali K2 dikurang omega kuadrat M2 dikali F. Dan X2-nya 1 per delta omega K2 dikali F. Dari persamaan tersebut, terlihat bahwa X1 menjadi 0 pada frekuensi resonansi sistem peredam getaran, yaitu ketika, ini omega. Omega sama dengan V, K2 per M2. Sistem peredam dinamik tanpa redaman Z, semacam ini biasanya diatur untuk K1 per F1 sama dengan K2 per M2.
sehingga X1 akan berharga 0 pada frekuensi resonansi sistem utama. Dengan demikian, getaran dari sistem utama dapat diredam. Baik, lanjut pada kasus kedua, yaitu estimasi ketinggian, debit, dan kecepatan aliran sungai pada model shallow water dengan menggunakan extended Kalman filter. Indonesia merupakan negara maritim yang luas wilayahnya. Sebagian besarnya adalah perairan. Perairan di Indonesia ini meliputi laut, danau, dan sungai. Sungai ini juga sangat berpotensi menyebabkan banjir yang akan menelan korban maupun kerugian akibat dari curah hujan yang tinggi. Hal ini disebabkan sepanjang sungai sudah banyak sekali dimanfaatkan sebagai pemukiman yang padat. Banjir sendiri terjadi karena peningkatan volume air atau didefinisikan sebagai debit ekstrim sungai. Pada kasus ini, Sungai Brantas dijadikan sebagai objek penelitian terhadap beberapa titik-titik lokasi yang memiliki ketinggian dan debit aliran sungai yang berbeda-beda. Nah, pada kegiatan ini pula, metode extended Kalman filter akan digunakan untuk mengestimasi ketinggian dan debit aliran sungai dengan menerapkan model shallow water atau persamaan Saint-Venant, tak linear. Estimasi tersebut dilakukan untuk memprediksi ketinggian dan debit aliran sungai pada satu langkah ke depan. Masalah aliran sungai yang diambil dalam kegiatan ini merupakan masalah aliran sungai dangkal atau shallow water dan aliran satu dimensi. Sehingga persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan penelusuran air sungai yang selanjutnya dikenal dengan persamaan Saint-Venant, yaitu sebagai berikut. B, turunan diferensial H per turunan diferensial T ditambah A, turunan diferensial U per turunan diferensial X ditambah UB, turunan diferensial H per turunan diferensial X sama dengan Q. Turunan diferensial U per turunan diferensial T ditambah U dikali turunan diferensial U per turunan diferensial X ditambah G turunan diferensial H per turunan diferensial X sama dengan G, di mana SO dikali SO dikurang SF dikurang Q per A dikali U. Di mana X merupakan koordinat posisi, maaf ini B. B sama dengan lebar sungai, kemudian A adalah luas penampangnya, SF merupakan koefisien friction, Q sama dengan debit lateral, H yaitu ketinggian fungsi waktu, kemudian U merupakan kecepatan, H kedalaman air sungai, SO merupakan kemiringan dasar, G percepatan gravitasi, serta U merupakan kecepatan fungsi waktu. Nah, pada persamaan model Saint-Venant tersebut merupakan model dinamik deterministik waktu kontinu. Untuk memperoleh sistem persamaan waktu diskrit, dapat menggunakan metode beda hingga maju untuk variabel keadaan yang turunannya terhadap waktu. Sedangkan yang turunannya terhadap jarak menggunakan beda hingga pusat terhadap waktu dan perubahan kecepatan terhadap waktu yang disubstitusikan menggunakan beda maju. Berikut merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu yang disubstitusikan menggunakan beda maju, yaitu turunan diferensial H per turunan diferensial T sama dengan HJ pangkat K tambah 1 dikurang HJ pangkat K per delta T. Kemudian persamaan yang ketiga, turunan diferensial U per turunan diferensial T sama dengan UJ pangkat K tambah 1 dikurang UJ pangkat K per delta T. Untuk perubahan ketinggian dan kecepatan aliran terhadap posisi tersebut disubstitusikan menggunakan beda pusat atau tengah. Di mana pada persamaan keempat yaitu turunan diferensial H per turunan diferensial X sama dengan H J tambah 1 pangkat K dikurang H J kurang 1 pangkat K per 2 dikali delta X. Sedangkan persamaan kelima, turunan diferensial H per turunan diferensial X sama dengan U J tambah 1 pangkat K dikurang UJ kurang 1 pangkat K per 2 dikali delta X.
Nah, berikut ini merupakan bagan diskritasi ketinggian pada sungai yang digambarkan sebagai berikut. Nah, pada gambar tersebut merupakan titik-titik diskrit. Persamaan yang pertama. Sehingga diperoleh pendiskritan model Saint-Venant sebagai berikut. Yaitu B, turunan diferensial H per turunan diferensial T ditambah A turunan diferensial U per turunan diferensial X ditambah UB turunan diferensial H per turunan diferensial X sama dengan Q. Kemudian turunan diferensial U per turunan diferensial T ditambah U dikali turunan diferensial U per turunan diferensial X ditambah G dikali turunan diferensial H per turunan diferensial X sama dengan G. SO dikurang SF dikurang Q per A dikali U dengan syarat batas sebagai berikut. Syaratnya U 0, T sama dengan U dikali T, kemudian H, L, T sama dengan H dikali T. Turunan diferensial H per turunan diferensial X sama dengan 0, ialah sama dengan 0. Kemudian H2 pangkat K, H dikurang H0K, per 2 dikali delta X sama dengan 0. H2 pangkat K dikurang H0K sama dengan 0. Kemudian turunan diferensial U per turunan diferensial X sama dengan L sama dengan 0. Kemudian U, L tambah 1 pangkat K dikurang UL pangkat K sama per 2 kali delta X sama dengan 0. Kemudian U, L tambah 1 pangkat K dikurang UL pangkat K sama dengan 0. Nah, kali ini dilakukan pendiskritan dengan membagi panjang sungai tersebut sebanyak 12 bagian. Kemudian dengan mengambil J sama dengan 1, 2, 3, hingga 12, dan menjalankan indeks pada kedua persamaan secara bersama-sama, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, sehingga pada persamaan ini, pada persamaan tersebut dapat disajikan dalam bentuk persamaan ruang keadaan atau state space dengan bentuk sederhana menjadi seperti berikut: H1 pangkat K tambah 1, U1 K tambah 1, H2 K tambah 1, U2 pangkat K tambah 1, hingga U12 pangkat K tambah 1, itu merupakan dari F1 hingga F ke-24. Estimasi ketinggian dan debit air ini diambil melalui pengamatan pada 3 titik daerah dengan diberikan nilai awal dan parameter yang digunakan, yaitu parameternya merupakan gravitasi dengan nilai 9,8 meter per sekon, kemudian SO-nya 0,024, SF-nya 0,006, A-nya merupakan 100, D-nya merupakan 50, delta T sama dengan 0,0001, dan delta X-nya 4716. Nah, dari hasil simulasi diperoleh bahwa dari grafik estimasi ketinggian, debit, dan kecepatan pada titik pengamatan daerah closed tersebut menunjukkan bahwa tidak jauh berbeda dengan grafik sistem-sistemnya. Dengan ketinggian yang berkisar antara 27,22 meter sampai dengan 27,28 meter, sedangkan untuk debit air didapatkan debit air berkisar antara 499,5 sampai 504 meter kubik per sekon, dengan kecepatan berkisar antara 4,9 sampai 5 meter per sekon. Dan didapatkan nilai presentase error estimasi ketinggian aliran sungai dari simulasi data, yaitu untuk daerah pelosok sebesar 0,2113%, kemudian daerah lengkong baru sebesar 0,0213%, sedangkan di daerah Porong 2,2267%. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu.
Izin Bu, saya Ilham Ramadhani. Boleh share screen di sini nggak Bu? Boleh, boleh. Oh ya, terima kasih buat Tias. Itu sebenarnya sudah ketinggian bahasannya tadi ya. Tapi nggak apa-apa, jadi pengayaan wawasan buat teman-temannya. Sebetulnya nggak masuk di dalam yang kemarin Ibu arahkan ya, tapi bisa juga jadi inspirasi buat teman-temannya buat skripsi nanti. Atau buat Tias sendiri juga boleh. Baik, silakan Ilham. Baik Bu, terima kasih. Ini terakhir, yang ini, siapa setelah ini? Yoli ya. Yoli Novelia minggu depan sampai ke presenter yang ke-38 minggu depan ya. Minggu depan efektifnya mulainya juga jam 1/4 atau 1:30. Oke, silakan Ilham. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Ramadhani. Mohon maaf tadi terkendala sinyal Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penerapan persamaan diferensial, turunan diferensial pada pengelolaan dan perhitungan dampak sampah plastik pada lingkungan. Sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Nah, dalam permasalahan ini saya menggunakan persamaan itu dengan C sama dengan E pangkat C kali 1 ataupun ln N sama dengan ln E kali K kali T. E pangkat K kali T kali konstanta. Untuk N sama dengan C dikali E pangkat K kali T. Pada pembahasan permasalahannya itu saya punya data itu menyatakan jumlah banyaknya sampah yang dihasilkan dari tahun 2010 sampai 2015 di Kota Jambi. Ini merupakan permisalan yang saya buat sendiri. Dari tahun 2020 sampai 2015, jumlah sampah dalam kilogram sudah saya paparkan di sini. T sebagai tahun dan P ataupun jumlah sampah per tahunnya segini. Dan dari data di atas, maka dapat memprediksi perkembangan sampah plastik di Kota Jambi untuk tahun-tahun berikutnya ataupun tahun-tahun sebelumnya, menggunakan persamaan yang tadi sudah saya jelaskan. Misal, tentukan banyaknya jumlah sampah plastik pada tahun 2016. Solusinya, permasalahan pertambahan sampah plastik tersebut yaitu menentukan nilai K terlebih dahulu. Dengan substitusi T sama dengan 1, yaitu T sama dengan 1, 613.388 dengan T sama dengan 5, yaitu atau P jumlah sampahnya itu pada T5 atau waktu yang ke-5 itu 153.140. Nah, ini tadi T5 yang akhir. Lalu gunakan T1 sama dengan T5. Yaitu min 4 untuk nilai pangkat dari K, dinilai E pangkat K. Dengan menggunakan persamaan di atas, maka T1 N sama dengan 613.388 E pangkat K kali T, maka dan juga yang T5-nya tadi ataupun N sama dengan 153.140 E pangkat K kali T. Nah, maka didapatlah persamaan yaitu E pangkat min 4K. Min 4K itu dari sini, itu T1 kurang T5. Min 4 itu dari 2000, ini Bu, dari 1 kurang 4, yaitu min 1 kurang 5, min 4. Menjadi ln E pangkat min 4K sama dengan ln 613.388 dibagi 153.140. Dari pembagian di atas itu didapatkan ln E pangkat min 4K sama dengan ln 4,00540682. Nah, karena ln dua-duanya di samping dan kiri, maka yang ini dilenkan terlebih dahulu, yaitu ln 4 yang ini hasilnya itu 1,38764515 min 4K. Maka pindahlah ke bawah untuk
bagi jadi 1,38764,515 dibagi min 4. Dapatlah K sama dengan min 0,3469111288. Maka dapatlah nilai K-nya. Dengan demikian kita dapat mengestimasikan jumlah sampah di tahun berikutnya ataupun tahun-tahun lalu dengan syarat T-nya itu T yang ditanyakan dikurangi T0. Misal, berapakah jumlah sampah pada tahun 2016? Dengan menggunakan syarat di atas tadi, maka 2016 dikurang 2010. 2010 itu kan T0. Ini T0. Jadi yang ditanyakan 2016. Jadi 2016 dikurang 2010. Gitu. Maka P-nya itu 6. Nah, masuklah persamaan T kali waktunya, T sama dengan N 613.388 E pangkat min 0,34691128 dari nilai K tadi di atas dikalikan 6. Karena P-nya 6. Karena rumusnya itu E pangkat K kali T. Ini nilai K-nya, ini T-nya. Didapatlah N 613.388 E pangkat min 2,0,8146768 dari perkalian di atas tadi. Maka yang ini di E pangkat min 2 dan seterusnya ini. Dapatlah hasilnya 0,124746989 dikalikan dengan 613.388, maka didapatlah nilai N yaitu 76.518,3061. Pada hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa estimasi pertambahan sampah plastik adalah 76.518,3061 kg. Berarti menurun. Pada permasalahan kedua tetap sama. Saya menggunakan turunan diferensial tetap sama, namun soalnya sedikit berbeda, tidak menggunakan data yang terlalu banyak. Nah, yang kedua ini penerapan persamaan diferensial atau turunan diferensial pada pengelolaan dan perhitungan banyaknya limbah tahu yang dibuang langsung ke lingkungan. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi dan baik industri maupun domestik rumah tangga, di mana masyarakat bermukim di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan, ada sampah, ada air kakus, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Dan pada kali ini saya membahas itu limbah tahu. Menggunakan persamaan ini dN per dt min kn sama dengan 0, maka pindah ruas jadi dN per dt sama dengan kn. Persamaan itu menjadi dN per dt. Halo Ilham, ini Ibu yang nge-lag atau Ilham ini ya? Kayaknya jaringan Ilhamnya, Bu. Ya udah Ibu kasih komen dulu sampai si Ilhamnya bergabung kembali. Tadi kan si Ilham membuat data sendiri nih ceritanya. Sampah Kota Jambi. Tapi satuannya kilogram dalam tahun. Dalam jangka waktunya itu tahun ya kan. Nah itu agak kurang logis juga ya. Sebanyak ini penduduk Kota Jambi. Kayaknya kalau misalkan satuannya ton mungkin masih ini ya. Mungkin lebih di ini lagi dilogikakan lagi kalau misalnya kita membuat suatu data fiktif. Tapi harus memang dicantumkan, misalkan kita membuat data itu data fiktif, nah gitu, agar tidak dikutip oleh orang lain. Kalau datanya data real, kan sering boleh dikutip oleh penulis lain, ya kan? Nah, jadi kalau kita bunyikan di situ data fiktif atau data hasil simulasi, penulis lain tidak akan menggunakan data itu untuk penelitian mereka. Ilham sudah bergabung lagi belum ya? Oke, baru bergabung. Silakan lanjut, Ilham sebentar.
Sebenarnya Bu adanya jadwal ngajar lagi nih jam 4, tapi nggak apa-apa lah. Mohon maaf Bu, sinyalnya hilang. Ya, coba silakan dilanjut. Tadi sampai mana Bu ya? Sampai halaman 4. Baik Bu, sebentar Bu ya, saya share screen. WA lagi, Min. Oh iya, Nanda semuanya. Sebetulnya kan pertemuan 14-15 itu isinya integral. Jadi nanti ada video yang Ibu berikan di LMS itu sebagai tugas ya. Sebagai tugas untuk menyimak video. Ilham Ini dibuka dulu, Ilham, baru di-share. Baik Bu, Stop share dulu ya. Oke, dibuka dulu baru di-share lagi. Mungkin Bu. Remote-nya di mana? Sudah Bu? Ya, silakan di-share. Buka dulu tapi ya, dibuka dulu Iya. filenya baru di-share. Sudah Bu. Keempat Oke, ya Bu ya. halaman 4. Allah. Pembahasan permasalahan banyaknya limbah yang dibuang ke lingkungan oleh perusahaan pembuatan tahu tahun ini 2020 sebanyak 160 juta liter dan 10 tahun yang lalu atau 2010 adalah 140 juta liter. Nah, dari persamaan di atas tadi kita bisa mengetahui estimasi jumlah limbah tahu pada 20 tahun ke depan. Nah, pada T sama dengan 0, yaitu tadi N sama dengan 160 juta liter limbah, T sama dengan 0 yaitu tahun di awal tadi 160 juta, maka diubah dari persamaan ke ini 160 sama dengan C kali E pangkat 0, 160 sama dengan C. Nah, ini tadi N sama dengan 160, E pangkat K kali T, ataupun nilai K-nya dikalikan waktu. Sama seperti yang di atas, kita mencari nilai K terlebih dahulu. Nah, pada T sama dengan 10 tahun lalu dan N sama dengan 140 juta liter limbah, maka nilai K adalah 140 sama dengan 160 E pangkat min 10. Mengapa min 10? Karena 10 tahun yang lalu. Jadi ketika mundur nilainya min. E pangkat min 10K, karena belum diketahui K-nya, sama dengan 140 dibagi 160. Ln ataupun logaritma naturalnya E pangkat min 10K sama dengan ln 140 per 160. Dan E pangkat min 10K sama dengan ini pembagian dibagi dulu sama dengan 0,875, maka hasilnya dilenkan. Dapatlah min 0,13353133926. Barulah untuk mencari nilai K-nya itu min 0,13353133926 dibagi min 10. Maka didapatkan hasilnya. Itu K sama dengan 0,013353133926. Nah, setelah dapat nilai K, maka untuk nilai N adalah, nilai N itu yang tadi di 160, estimasi perkiraan pada setiap T. Jadi, ini adalah estimasi perkiraan pada setiap waktu, nilai 160 ini. Misal, dicari T sama dengan 20 tahun ke depan. Karena ke depan, maka positif nilainya. Itu 20 tahun ke depan, yaitu 2040. Maka N sama dengan 160 E pangkat nilai K tadi dikalikan dengan 20 dari 20 tahun ke depan. Sama dengan 160 E pangkat 0,267062785. Nah, setelah di-E-kan tadi kan, baru dikalikan dengan 160. Maka dapatlah hasil perhitungan itu 208,979592. Nah, hasil perhitungannya jadi dapat disimpulkan bahwa perkiraan atau estimasi penambahan limbah tahu pada
tahun 20 tahun ke depan, yaitu 208,979592 juta liter limbah. Maka nilainya naik untuk 20 tahun. Baik, demikian tadi presentasi dari Ilham Ramadhani. Terima kasih pada Ilham dan beri aplaus untuk Ilham. Dengan demikian untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi Selasa depan dan siap-siap yang belum presentasi. Mohon maaf jaringan Ibu barusan nggak ini ya. Baik Bu, tadi saya sudah selesai Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ilham, beri aplaus untuk Ilham. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kita lanjutkan yang belum presentasi minggu depan, Selasa, mulainya paling cepat jam 1:01. Demikian, selamat sore, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.